sup yang ditemukan itu merupakan daging manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, apa kabar Wak? Sehat kita semua ya, dan tetap semangat. Oke Wak, jumpa lagi kita. Kali ini aku akan kembali membahas sebuah kasus kriminal. Kasus ini baru saja terjadi di tahun 2003 ini. Korbannya merupakan sosialita ternama Miris. Korban dibunuh dan dimutilasi lantaran harta gono ini. Lantas siapa korban dan pelakunya? Penasaran? Yuk ikutin video selengkapnya di Cerita Kriminal. Jadi Wak, sebelum lanjut aku disclaimer dulu ya Wak. Nama korbannya adalah Abi Choi. Nama aslinya Chai Tian Peng. Saat dibunuh dia berusia 28 tahun. Dia terlahir dari keluarga pebisnis kaya, putri dari pasangan Chris Tam dan Cheong Yin Fa. Sebelum dibunuh, si Abi Choi ini mempunyai harta sebesar 100 juta dolar Hong Kong atau sekitar 194 miliar rupiah. Dia mempunyai anak sebanyak 4 orang dari kedua pernikahannya. Jadi Wak, si Abi Choi ini menikah seumur hidupnya sebanyak 2 kali. Dia pertama kali menikah dengan seorang pria yang seusia dengannya, yaitu sama-sama berusia 28 tahun. Dia pertama kali menikah pada saat berusia 18 tahun. Suami pertamanya bernama Alec Wong. Mereka menikah pada tahun 2012. Dari pernikahan itu, mereka pun memiliki sepasang anak yang masing-masing berusia 10 dan 8 tahun. Namun setelah bahtera rumah tangganya itu kandas akibat perceraian, pada tahun 2016, si Abi Choi ini pun kembali menikah untuk yang kedua kalinya. Sedangkan suami keduanya itu berlatar belakang dari seorang pebisnis kaya. Suami keduanya itu bernama Tam Chuk Kwan. Dari pernikahan keduanya itu pun mereka mempunyai anak sebanyak 2 orang. Jadi kalau kita bahas Wak, anak-anak yang ditinggalkannya masih kecil-kecil Wak. Mungkin kalau di Indonesia dengan usia seperti itu, mereka masih duduk di bangku sekolah dasar ataupun di bangku TK. Sedih ya Wak, begitulah perjalanan kehidupan. Harta yang banyak bukanlah menjadi suatu ukuran untuk mencari kebahagiaan. Namun sebaliknya, harta itu justru bisa membawa kita ke dalam sebuah malapetaka. Tidak ada yang pasti itu adalah kematian. Dengan jumlah harta yang dimilikinya yang seperti kusebutkan di atas tadi, yaitu sebanyak 194 miliar, dan ditambah lagi dengan harta bawaan dari suami keduanya yang merupakan seorang pebisnis ulung di bidang restoran itu, secara otomatis pula si Abi Choi ini dikelilingi berbagai ragam aset, baik itu yang bergerak maupun tidak. Sedangkan mantan suami pertamanya itu tidak jelas Wak. Jadi si Alec Wang ini diceritakan merupakan seorang pengangguran. Dia dilaporkan telah diburu oleh polisi di sana selama bertahun-tahun karena melanggar pembebasan bersyarat dalam kasus penipuan. Sedangkan modus penipuan yang dimainkannya adalah menjalankan bisnis bodong berupa investasi emas Wak. Nah, dari situlah si Alec Wong ini kemudian melancarkan serangkaian aksi penipuan. Dan para korbannya ada yang mengalami kerugian hingga mencapai sebesar 5 juta dolar Hong Kong pada tahun 2014 hingga tahun 2015. Jadi si Alec Wong ini juga dilaporkan pernah digugat secara hukum terkait hutang sebesar lebih dari 1,6 juta dolar Hong Kong. Namun dengan begitu pula si Abi Choi ini, dengan melihat situasi ekonomi yang dirasakan oleh mantan suami beserta para mantan keluarganya yang lain itu, dia pun tak menutup mata Wak. Si Abi Choi ini pun kemudian memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak Wak. Bahkan si Abi Choi ini pun diceritakan sebelum dia meninggal dunia akibat dibunuh mereka sendiri, dia pun sempat membelikan sebuah apartemen mewah yang harganya seharga puluhan juta dolar untuk ditempati oleh para mantan anggota keluarganya ini. Jadi properti mewah itu dihuni atau ditempati oleh para mantan seperti ayah, ibu, suami, mantan kakak iparnya, dan termasuk sepasang anaknya. Jelas ya Wak. Selain itu kebaikan lain pun juga diberikan oleh si Abi Choi ini
dengan mempekerjakan mantan kakak iparnya yang bernama Anthony Kwong yang berusia 31 tahun. Jadi ceritanya si Anthony Kwong ini dijadikan oleh si Abi Choi ini sebagai supir pribadinya dan sekaligus menjadi mitra bisnisnya, Wak. Dengan demikian si Anthony Kwong ini juga dijadikannya sebagai direktur salah satu perusahaan miliknya sendiri, Wak. Dari kebaikan yang diberikannya itu, malah petaka pun kemudian menghampiri si Abi Choi ini. Di sini perjuangan si Abi Choi ini untuk membahagiakan para mantan ini tidak berharga di mata mereka. Justru kandas seiring popularitas karirnya yang semakin melonjak pada saat itu. Abi Choi yang tadinya merupakan seorang selebgram, model majalah, dan sekaligus pengusaha ini tewas dibunuh oleh para mantannya itu. Dalam kasus pembunuhan itu, polisi di sana pun menangkap 6 orang pelaku. Sedangkan ke-6 orang itu ditangkap dengan peran yang berbeda-beda. Dari ke-6 orang yang ditangkap itu, 4 orang diantaranya para mantan si Abi Choi ini. Keempatnya masing-masing Kwong Kau 65 tahun, mantan ayah mertua, Aleng Kwong 28 tahun, mantan suami, Anthony Kwong 31 tahun, mantan kakak ipar, Jenny Lee 63 tahun, mantan ibu mertua. Sedangkan 2 orang lagi di luar dari internal keluarga mereka. Keduanya bernama Eng Yung Yung, seorang perempuan berusia 47 tahun, dan seorang pria yang bekerja di salah satu perusahaan penyewa kapal di Hong Kong bernama Yin. Jadi kasus pembunuhan itu terungkap setelah si Abi Choi ini dilaporkan hilang selama 2 hari. Belum hilang, influencer ternama asal Hong Kong itu terakhir terlihat bersama dengan supir pribadinya, yaitu mantan kakak iparnya sendiri yang bernama si Anthony Kwong itu tadi. Jadi ceritanya si Abi Choi ini dilaporkan hilang pada tanggal 22 Februari tahun 2003. Setelah 1 hari sebelumnya dijemput oleh si Anthony Kwong ini dengan mengendarai sebuah mobil yang bertujuan untuk menjemput putrinya ke sekolah. Jadi singkatnya, begitu si Abi Choi ini tidak pulang ke rumahnya, secara otomatis sibuklah para keluarganya ini, terutamanya si suaminya. Begitu pencarian menemui jalan buntu, si suami bersama keluarga yang lainnya pun melaporkan tentang kehilangan si Abi Choi ini. Polisi yang menerima laporan kehilangan itu pun kemudian mencoba untuk menghubungi keluarga dari mantan si Abi Choi ini. Dan hasilnya polisi pun tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Lantaran ketika dihubungi, sang mantan ibu mertua ini berkelit. Jadi dengan begitu, polisi yang tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan itu bermain istimewa. Rasa ada yang aneh, polisi pun kemudian menangkap orang yang terakhir bersama si korban ini. Si Anthony Kwong ini ditangkap setelah polisi memeriksa mobil mewah yang digunakannya untuk menjemput si Abi Choi ini. Saat itu polisi kemudian menemukan sebuah alat kamera yang terpasang di dalam mobil itu dalam keadaan rusak. Dengan begitu, polisi pun kemudian memeriksa si Anthony Kwong ini, termasuk mempertanyakan keberadaan si Abi Choi ini. Namun ketika dipertanyakan, si Anthony Kwong ini menjawab bahwasanya si Abi Choi ini telah kabur dari mobil yang digunakannya untuk menjemput si Abi Choi ini. Mendengar pengakuan itu, polisi pun seketika itu tak langsung percaya dengan apa yang disampaikannya Nua. Tak betul ini, kata polisi. Tahan dia, kata komandan polisi pada saat itu, memerintahkan para anak buahnya. Nah, dari situlah insting polisi pun kembali bermain. Merasa ada yang aneh, polisi pun kemudian meluncur ke sebuah rumah yang terletak di kawasan Lung Mei di desa Taipei, Hong Kong. Sedangkan rumah itu ditempati oleh mereka. Nah, setibanya di sana, begitu masuk ke dalam rumah tersebut, polisi pun kemudian berpencar. Begitu masuk, polisi awalnya melihat dan menemukan seperangkat alat yang tak lazim digunakan untuk sebagai alat kebutuhan rumah tangga. Barang-barang yang biasanya digunakan untuk sebagai pertugangan seperti palu, gergaji listrik, mesin gerinda, jas hujan panjang warna hitam,
sarung tangan, pelindung wajah, dan alat penggiling daging ditemukan polisi terletak di plat dalam rumah tersebut. Jadi melihat itu, kecurigaan polisi pun semakin bertambah. Terlebih lagi melihat barang-barang tersebut yang bertolak belakang dengan latar belakang pekerjaan dari penghuni rumah tersebut. Artinya, kalaulah pelaku itu bekerja sebagai tukang bangunan maupun tukang daging, barang-barang yang ditemukan polisi itu jelas menyambung dengan alat-alat yang dibutuhkan mereka untuk bekerja. Jelas ya Pak ya. Nah, dari situlah polisi pun kembali melakukan penggeledahan. Jadi barang-barang perabotan yang ada di dalam rumah sewa itu kemudian diperiksa mereka satu persatu. Nah, setelah itu bersamaan itu pula polisi pun kemudian menemukan 2 buah panci yang berukuran sedang dan kecil. Setelah dibuka, panci tersebut ternyata dalamnya berisikan sup daging cincang, tulang rusuk, dan kepala yang bercampur dengan wortel dan lobak warna hijau. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh ahli forensik, ternyata sup yang ditemukan itu merupakan daging manusia. Wow, merinding. Artinya si Abi Choi ini setelah dibunuh, dimutilasi, dan parahnya lagi potongan-potongan dagingnya itu disop mereka dan tidak menutup kemungkinan sup daging manusia itu dimakan mereka. Wah, tak ubahnya mereka ini kanibal. Na'udzubillah. Tak hanya sampai di situ, polisi pun secara bersamaan sewaktu melakukan penggeledahan juga telah menemukan sepasang kaki. Nah, sepasang kaki manusia itu ditemukan polisi tersimpan di dalam sebuah lemari es yang ada di dalam rumah itu. Mungkin saja sepasang kaki manusia yang ditemukan itu akan dijadikan mereka sebagai stok bahan makanan. Kayak mana aku membayangkan itu kayak mana pula lah perasaan mereka dia. Padahal si Abi Choi ini mantan istri, mantan adik ipar, ya kan, mantan minantu, dan darinya mereka pun mendapatkan sepasang anak yang merupakan cucu, anak, dan sekaligus keponakan. Nah, kacau itu Begitu potongan-potongan tubuh si korban ini ditemukan, polisi pun kemudian melakukan pemeriksaan terhadap ke-6 orang tersangka. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata kasus pembunuhan terhadap sosialita ternama itu berlatar belakang harta. Jadi ceritanya, si Abi Choi ini sebelum dibunuh, dia terlebih dahulu cekcok mulut dengan mantan ayah mertuanya, seorang mantan polisi pangkat sersanwa. Jadi awalnya mereka cekcok mulut dikarenakan si Abi Choi ini telah menjual sebuah apartemen ataupun properti yang dibelikannya atas nama si Wong Kau ini. Nah, jadi begitu properti mahal itu laku terjual, si Abi Choi ini pun kemudian berencana untuk memindahkan para mantan anggota keluarganya itu ke rumah lain. Namun si Wong Kau ini tak setuju dengan pemikiran yang dilakukan si Abi Choi ini. Nah, puncaknya si Wong Kau ini merencanakan pembunuhan terhadap si Abi Choi ini. Jelas ya ya. Artinya si Abi Choi ini sebelumnya berniat baik sebab apartemen yang dibelinya itu bukanlah duit mereka duitnya sendiri dibelinya rumah itu ya kan, kemudian diberikannya lah kepada para mantan inti agar ditempati mereka kan tak salah ya ya, ketika dia ingin jualnya kembali. Artinya si Abi Choi ini dalam persoalan jualan properti ini masih lagi memberikan kompensasi terhadap mereka sebab dia masih menghormati mereka sebagai mantan anggota keluarganya. Namun kebaikan yang dilakukannya itu tak mendapat tempat di hati mereka dan hasilnya terjadilah kasus pembunuhan ini. Dan dalam kasus pembunuhan ini si Wong Kau inilah disebut-sebut sebagai otak pelakunya
dialah yang diduga mengatur skenario-nya, Pak. Termasuk merencanakan di mana lokasi tubuh si Abi Choi ini dimutilasi. Jadi sebelum si Abi Choi ini dibunuh, dia terlebih dahulu di-prank mereka, Pak. Salah satu pelakunya yaitu si Anthony Kwong, yang kemudian mengajaknya untuk menjemput putrinya dari sekolah dengan mengendarai sebuah mobil yang kusebutkan di atas tadi. Dan di dalam mobil itulah si Abi Choi ini kemungkinan dihabisi mereka. Nah, dari situ kemudian mereka membawanya ke dalam rumah yang disewa oleh si Kwong Kau itu tadi. Sedangkan untuk menghilangkan pembunuhan sadis itu, sebuah alat kamera yang terpasang di depan kursi supir itu tadi dirusak oleh mereka. Jelas ya, Pak, ya. Di sini motif perencanaan sudah terbuka, begitu juga dengan tujuan mereka untuk menghilangkan barang bukti. Terungkap rumah yang disewa oleh si Kwong Kau itu tadi ternyata sebelumnya dicarikan seorang perempuan berusia 47 tahun yang namanya aku sebutkan di atas tadi, yaitu Eng Yung Yung. Jadi si Eng Yung Yung ini merupakan kekasih gelap dari si Kwong Kau itu. Jadi kisah asmara mereka diceritakan sudah berlangsung selama 6 bulan. Jadi si Eng Yung Yung ini sebelumnya bekerja di panti pijat, Pak. Jadi di lokasi itulah mereka bertemu dan menjalin perselingkuhan. Jelas ya, Pak. Nah, oleh polisi kemudian memasukkan si Eng Yung Yung ini sebagai salah satu dari ke-6 pelaku atas keterlibatannya mencarikan rumah sewa yang kemudian rumah tersebut dijadikan sebagai lokasi untuk memutilasi si Abi Choi ini. Sedangkan keterlibatan satu orang lagi yang di luar dari internal keluarga mereka, yaitu seorang pria yang bekerja di salah satu perusahaan penyewa kapal di Hong Kong yang bernama Lin, juga ditahan polisi atas tuduhan membantu pelarian si Alec Wong, mantan suami korban si Abi Choi ini. Jadi singkatnya, si Alec Wong ini begitu melakukan pembunuhan terhadap si Abi Choi ini, dia pun berhasrat untuk melarikan diri. Di dalam pelariannya, dia pun menghubungi si Lin ini. Saat itu terjadilah nego di antara mereka, Wak. Namun sebelum si Alec Wong ini melarikan diri, dia pun terlebih dahulu dicibuk polisi Danawa. Sedangkan untuk mantan ibu mertua yang bernama Jen Li ini kan oleh polisi di sana atas tuduhan memutarbalikkan proses peradilan karena perbuatannya sendiri yang sebelumnya diduga mencoba menghancurkan barang bukti selama penyelidikan polisi berlangsung. Dalam kasus pembunuhan ini ada 3 orang pelaku yang menjalani hukuman yang paling berat. Ketiga orang itu masing-masing Kwong Kau, Alec Wong, dan Anthony Kwong. 3 mantan anggota keluarga si korban Abi Choi ini oleh polisi di sana menjeratnya dengan kasus pembunuhan. Dan oleh publik di sana, begitu kasus pembunuhan ini muncul, menekankan peradilan memutuskan ketiganya dengan pidana hukuman mati. Dalam kasus pembunuhan dan mutilasi ini diceritakan bahwa ratusan personil polisi di sana juga telah melakukan pencarian terhadap potongan tubuh korban yang sebagiannya ada dibuang oleh pelaku ke tempat pembuangan sampah seukuran lapangan bola. Sedangkan lokasi pembuangan sampah itu tadi terletak di wilayah New Territorial Hong Kong. Jadi, untuk mencari potongan-potongan tubuh yang dibuang mereka itu tadi, polisi di sana pun kemudian menggunakan alat berat berupa ekskavator. Sedangkan pencarian potongan-potongan tubuh itu tadi dilakukan oleh polisi berdasarkan adanya rekaman CCTV yang memperlihatkan adanya seseorang yang telah membuang barang bukti ke tempat pembuangan sampah yang disebutkan di atas tadi. Nah, sedangkan di sisi lain, kedua orang tua dan suami si Abi Choi saat memasuki proses pemakaman tidak menginginkan jasad si Abi Choi ini dimakamkan tidak secara utuh. Dengan
harta yang melimpah yang dimiliki mereka. Dengan begitu, mereka pun berkompromi untuk memanggil tenaga ahli yang bisa mencetak ulang wajah dan tubuh si Abi Choi ini dengan menggunakan teknologi 3D. Wow, canggih Wak ya. Sedangkan proses pengerjaannya memakan waktu sekitar 2 bulan. Nah, begitu kembali utuh, jasad si Abi Choi ini pun dibaringkan ke tempat tidur di rumah pemakaman. Dilaporkan ada 1000 tamu hadiri acara pemakaman yang bernuansa warna pink, kesukaan si Abi Choi ini semasa hidupnya. Jadi dalam suasana proses pemakaman itu, para keluarga yang tinggalkan pun memajangkan foto semasa hidup si Abi Choi ini dengan setinggi 5 kaki. Jadi di dalam foto semasa hidup si Abi Choi ini terlihat memakai busana warna pink, dan foto itu pula merupakan pengambilan saat Abi Choi menjadi model sampul majalah mode Prancis Elle Officiel, dan foto setinggi 5 kaki itu dipajangkan mereka di tengah aula tempat proses pemakamannya. Demikian, sampai bertemu di episode berikutnya. Assalamualaikum.